Saudaraku, kiprah pelayanan Yesus telah tersiar kemana-mana dan masuklah berita tentang Yesus itu ke istana Herodes. Ada banyak komentar tentang siapakah Yesus. Ada yang mengatakan ini pasti titisan dari Elia, tapi Herodes merasa ini adalah titisan dari Yohanes Pembaptis. Mengingat tentang Yohanes Pembaptis, Herodes merasa bersalah dan menyesal apa yang sudah dia lakukan. Ia sesungguhnya takut dengan apa yang dilakukannya terhadap Yohanes, karena Yohanes adalah orang yang benar, menyatakan hal yang benar. Tapi ternyata Herodes yang memenjarakan Yohanes. Mengapa waktu itu Herodes memenjarakan Yohanes? Oleh karena Herodes ditegur oleh Yohanes Pembaptis, tidak baik dia memperistri seseorang yang sudah mempunyai suami. Nah, ternyata waktu Yohanes menegur itu membuat Herodias itu amat sangat marah, dendam, dan sungguh-sungguh benci, sehingga selalu mencari waktu dan kesempatan kapan dan bila mana dendamnya itu terlampiaskan. Suatu ketika Herodes berulang tahun, anak dari Herodias, Salome, menari di depan Herodes, dan Herodes sangat senang sekali untuk tampilannya yang bisa memuaskan dia dan juga memuaskan seluruh tamu yang hadir pada saat itu, sehingga Herodes memberitahu kepada anak perempuan itu, apa yang akan kamu minta, apa saja yang kamu minta saya akan berikan, bahkan setengah dari kerajaan pun akan saya berikan. Dan dia mengucapkan itu bahkan sambil bersumpah-sumpah kalau dia pasti akan memenuhi janjinya. Lalu Salome atau putri dari Herodias itu tidak tahu apa yang akan diminta. Lalu ia tanya pada ibunya, ibu, apa yang seharusnya saya minta? Ibunya langsung minta kepala Yohanes. Maka Herodes tidak bisa mengelak karena dia sudah bersumpah, apalagi di hadapan para pembesar yang diundangnya. Maka dia memenuhi permintaan itu sekalipun dengan sangat menyesal, dan juga dia sangat merasa bersalah. Dan dipenggallah kepala Yohanes Pembaptis dan diserahkan kepada anak itu, dan oleh anak itu diserahkan kepada ibunya yang begitu benci kepada Yohanes karena diperingatkan untuk perbuatan yang tidak benar, yang kecil. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak selalu perkataan, pernyataan, dan ungkapan yang benar itu akan mendapatkan respon yang positif, tetapi bagaimana kita harus selalu berbuat benar, berkata benar, berpikir benar, sekalipun resikonya mungkin kita akan ditentang atau banyak orang yang kontra, bahkan juga orang-orang itu memusuhi kita. Tapi bagaimanapun juga sebagai abdi Allah, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, maka kita harus berani mengambil risiko untuk menyatakan kebenaran, mengatakan kebenaran, dan berbuat benar sekalipun mungkin banyak orang yang kontra atau banyak orang yang tidak senang, bahkan ada juga orang-orang yang memusuhi kita. Tetapi tugas kita jelas seperti apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ia berkata benar dengan penuh keberanian sekalipun risikonya. Kemudian ia dipenjarakan, bahkan sampai mati dipenggal kepalanya. Nah, demikianlah yang menjadi tugas kita bersama, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Saya kira kita harus selalu mengemban tugas ini dengan konsisten dan konsekuen, yaitu berani menyatakan yang benar-benar, berani mengungkapkan kebenaran, berani mengajarkan kebenaran, berani mengatakan kebenaran, walaupun risiko dan risikonya sangat besar, yaitu tidak semua orang senang, bahkan banyak orang yang kontra akan apa yang kita katakan, nyatakan, dan ungkapkan itu. Nah, memang ketika kita mengatakan kebenaran, mungkin ada orang yang tersinggung, ada orang yang merasa terpelak, ada orang yang merasa dijelekkan, ada orang yang merasa dinyatakan kesalahannya, dan orang-orang itu ada juga yang berespon positif, tapi juga ada orang yang tidak senang. Pada dasarnya manusia tidak senang ditegur, dinyatakan kesalahannya, tetapi bagi orang yang sadar bahwa pernyataan dan ungkapan yang menyatakan kesalahan itu adalah kesempatan baginya untuk bertobat, maka orang-orang tersebut akan merespon pengajaran dan perkataan benar yang menyinggung itu menjadi kesempatan baginya untuk bertobat dan memperbaiki diri. Nah, di antara risiko dan konsekuensi yang kita mungkin akan hadapi, maka kita harus tetap mengambil komitmen, berani menyatakan kebenaran walaupun
akan menghadapi pro, kontra, atau menghadapi tekanan-tekanan. Tetaplah berkata benar, berbuat benar, berpikir benar, apapun resikonya. Tuhan Yesus memberkati.